Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, baik melalui bisa tampil atau bisa AI dan juga melalui YouTube. Sebagaimana tadi yang sudah diperkenalkan oleh moderator, background saya ada di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan pada kesempatan rentang waktu hingga 2022 kalau nggak salah, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Aptikom Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan saya pada siang hari ini. Insya Allah nanti akan kita coba sharing mengenai digital signal processing yang sudah saya tekuni sejak S1, S2 maupun S3 hingga sekarang, alhamdulillah. Hanya saja nanti agak lebih bersifat umum, walaupun ada hal-hal yang berbau teknis. Saya coba untuk membabar istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya itu mengenai aplikasi dan studi kasus, terutama nanti di bagian paling hampir akhir itu ya. Saya akan membahas mengenai aplikasi dalam bidang seismik, terutama di Gunung Merapi, karena kita hidup persis di Yogyakarta. Maksudnya saya bersama teman-teman dan keluarga hidup di selatan Gunung Merapi, Yogyakarta. Dan juga mengenai space, walaupun demikian nanti ada beberapa hal yang insya Allah bisa membantu teman-teman yang mungkin masih awam dengan DSP, Digital Signal Processing atau pemrosesan sinyal digital, supaya nanti bisa tahu. Karena topik ini sebenarnya sudah kita wajibkan atau menjadi mata kuliah wajib yang sebelumnya merupakan mata kuliah pilihan di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, khususnya di program studi elektronika dan instrumentasi yang dikenal dengan ELINS gitu. Kalau mungkin teman-teman ELINS ada yang mendengarkan, salam ELINS luar biasa juga kepada rekan-rekan yang lain. Baik, tanpa memperpanjang waktu saya akan masuk. Sebentar. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat sebenarnya apa sih PSD itu atau DSP, Digital Signal Processing, atau pemrosesan pengolahan sinyal digital, atau bisa juga pengolahan isyarat digital gitu ya, karena konteksnya sama. Sebenarnya ada kata kunci yang merupakan basis dasar, yaitu digital, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sinyal digital. Kemudian yang ketiga lengkap pemrosesan sinyal digital. Jadi pemrosesan sinyal digital itu ada di bagian digital system ini. Ini digambarkan menggunakan PC gitu ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih canggih, lebih tren. Anda bisa mendapatkan PSD ini ataupun pengolahan sinyal digital atau pemrosesan sinyal digital ini ada pada sebuah handphone atau smartphone ya. Dan bahkan sudah dalam bentuk chip, dalam bentuk integrated circuit. Nah, karena yang ada dalam dunia digital, maka sinyal-sinyal yang kita olah, sinyal apapun itu, misalnya suara, seismik, kalau sekarang itu ada image, nanti teman-teman bisa mengikuti yang khusus untuk image processing dan seterusnya, itu harus kita digitalkan dulu, sehingga di bagian depan ini ada analog to digital converter. Kalau itu suara atau image, itu harus ada DAC, sehingga kita bisa menikmati kembali suara yang sudah diolah. Misalnya ada noise gitu ya di bagian inputnya di sini, kemudian bisa kita hapus lah, paling tidak kita reduksi, kita kurangi noise ini di bagian pengolahan sinyal digitalnya dalam bentuk digital. Kemudian hasilnya yang noise-nya sudah mungkin hampir 100% atau mungkin berapa persen tereduksi, bisa kita dengarkan kembali. Contohnya misalnya rekaman dari piringan hitam, itu sudah banyak paper-papernya, banyak aplikasinya yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan noise pada saat perekaman. Jadi di sini
data-data sinyal kontinu dibikin menjadi pola-pola biner, pola-pola digital, kemudian hasilnya itu seperti ini. Memang ini nggak nganu ya teman-teman, tidak semulus yang inputnya di outputnya di sini, karena ini sudah mengalami apa yang disebut sebagai kuantisasi, sehingga sudah didigitalkan. Kemudian ini cara menghaluskan ada itu melalui DAC ini, tapi inilah yang diolah melalui digital itu bagian ini ya, yang pola ini, kemudian yang DAC ini kemudian di smooth atau dihaluskan, sehingga kita mendengarkan suara itu juga sudah seperti pada aslinya gitu ya. Kecuali mungkin kalau tadi tujuannya adalah mengurangi noise, ya tentu saja noise-nya sudah berkurang atau bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, berikutnya ini adalah sebuah konsep dasar. Ini slide ini sering saya gunakan untuk kuliah. Sekedar detailnya aja tadi sudah saya jelaskan secara umum. Istilah-istilahnya ada filter, ada, maaf ini adalah pra-tapes atau tapes anti aliasing, kemudian ini ada pasca tapes. Jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, yang pra-tapes di sini itu ya tadi digunakan salah satunya untuk supaya tidak terjadi aliasing begitu. Apa sih sebenarnya aliasing itu? Aliasing itu jadi gini, kalau kita itu mau mengubah sinyal analog menjadi digital, itu ada teorema atau ada konsep gitu aja lah. Kalau teorema mungkin nanti teman-teman bisa ketakutan gitu ya. Saya coba untuk menghindari istilah-istilah atau jargon yang agak teknis menjadi lebih umum, saya usahakan gitu ya. Bismillah ya. Itu kalau aliasing itu terjadi aliasing itu karena kita itu melakukan sampel tidak tepat. Harusnya kan minimal 2 kali kandungan frekuensi. Jadi kalau frekuensi suara itu katakanlah yang didengarkan manusia sampai maksimal 20 kHz, maka kita harus mengambil datanya itu dengan kecepatan minimal ya. Minimal itu ya berarti tidak sama dengan, tapi minimal itu 2 kali kandungan frekuensi sinyal suara tadi misalnya. Kalau 20 kilo ya berarti kita harus lebih dari 40 kHz. Sampling ataupun pengambilan sinyal 40 kHz itu artinya dalam 1 detik kita akan mendapatkan 40.000 data. Cukup banyak teman-teman. Nah, bagaimana akibatnya kalau misalnya saya pakai 90 kHz? Ya tentu akan 2 kali lipatnya lebih, 90.000 data dalam 1 detik. Ya, dalam 1 detik, ingat itu, 90.000 data dalam 1 detik. Saya kira kalau 90.000 data dalam 1 detik untuk saat ini itu kan belum begitu banyak, atau mungkin malah sudah terlalu banyak. Nah, bisa dibayangkan file-file musik yang sebelum diproses menjadi MP3 karena pemampatan data, itu aslinya saya pernah merekam sekitar 5 menit itu bisa sampai 50 MB ya, dengan sampling frekuensi yang mengikuti konsepnya atau modelnya Nyquist. Namanya Nyquist. Nanti teman-teman bisa membaca di website saya, ada di sana penjelasannya dan juga prakteknya menggunakan MATLAB. Itu sering saya gunakan kalau teman-teman yang ikut kuliah saya itu supaya mencoba membuktikan konsep dari Nyquist itu di akvi.staff.ugm.ac.id. Nanti saya tampilkan beberapa link penting tutorial mengenai signal processing di slide ini juga. Jadi 50 MB. Jadi kita bisa bayangkan untuk sebuah lagu stereo 2 channel 50 MB itu kan besar sekali. Sehingga dengan pemampatan data MP3 itu kan bisa rasionya 1:10 sekitar itu. Itu sehingga yang direkam per lagu ya rata-rata 4-5 MB. Tapi saya kira sekarang sudah tidak jadi masalah, karena kalau kita beli MP3 player itu kan sudah kosong gitu ya. Jadi kita bisa isi dengan micro SD yang ukurannya rata-rata sekarang sudah di atas 8 GB ya. Susah nyari yang di bawah itu ya. Tapi masih ada yang jual, saya yakin. Saya pernah beli soalnya. Itu tapi akhir-akhir ini ya cuma dapat gitu ya. Flash disk itu juga 16 GB, artinya itu sudah sangat mencukupi untuk menyimpan sampai
beberapa album musik-musik kita, misalnya kayak gitu. Ya, jadi tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang ada di album kita itu sudah diolah semua, sudah jadi. Jadi tinggal kita nikmati melalui rangkaian DAC gitu. Nah, apa yang akan kita bicarakan di sini bukan barang jadi ya, tapi prosesnya. Nah, berikutnya itu bahwa dalam dunia pengolahan sinyal digital ada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah penyaringan atau filtering atau penapisan. Buku saya yang mengenai filter itu juga saya pakai istilah penapisan. Ini semoga sudah baku ini ya. Ini konsep pertama ini. Kemudian yang kedua nanti adalah analisis sinyal. Ya. Ini penyaringan dulu, penyaringan, penapisan sinyal, kemudian yang kedua itu nanti ada analisis sinyal. Nah, penyaringan atau penapisan sinyal ini ditandai dengan memfilter, memilah-milah sinyal masukan. Ya, operasinya pada ranah waktu, tapi tidak selalu. Misalkan saja tadi sudah saya sebutkan, untuk penghapusan kebisingan latar belakang yang tidak diinginkan, misalnya noise, gangguan, ya, dan lain sebagainya gitu ya, penghapusan gangguan. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk memisahkan pita frekuensi. Jadi tidak sekedar atau bukan untuk menghapus kebisingan, noise dan sebagainya, tapi untuk memang benar memisahkan frekuensi. Atau bahkan untuk membentuk spektrum sinyal yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke analisis sinyalnya itu sendiri. Nah, ini ada satu contoh ya. Jadi penapisan penyaringan sinyal ini misalkan saja ini ada sebuah sinyal, ada noise-nya gini ya, ada noise-nya seperti ini. Kemudian kita high pass ya, kita high pass itu filter atau tapis sinyal yang bisa kita gunakan untuk meloloskan atau meluluskan ya, sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi, itu namanya high pass. Jadi yang di pass itu yang high. Demikian juga nanti ada low pass, ada band pass, ada band stop gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya jadi kayak gini yang di bawah ini. Jadi bersih gini ya. Ya maunya ya. Idealnya seperti ini. Memang ada yang bisa 100%, ada juga yang mendekati 100% bersihnya gitu ya. Nah, ini ada gambaran, ada 4 macam filter atau tapis. Yang atas ini adalah low pass filter. Jadi kalau bentuk gelombangnya seperti ini, nanti hasil ini ranah waktu ya teman-teman. Ranah waktu itu seringkali kalau istilah kita, bahasa kita sehari-hari, kalau ranah waktu itu adalah sekarang, kemarin, nanti, jam 1 siang, jam 1 dini hari, itu adalah ranah waktu. Kalau ranah frekuensi beda lagi. Ranah frekuensi misalkan saja saya itu sering minum kopi ya, sering minum kopi. Saya jarang-jarang baca buku, jarang baca buku. Saya kadang-kadang lupa, kadang-kadang. Ini ranah frekuensi. Jadi sebenarnya ranah waktu dan ranah frekuensi itu tanpa kita sadari sudah kita gunakan itu sehari-hari, dan itu menjadi pokok di dalam pengolahan sinyal digital khususnya ya. Jadi pengolahan sinyal digital di sini itu menggunakan ranah waktu dan ranah frekuensi. Yang saya tunjukkan di sini ini ranah waktu ya. Ranah waktu, jadi kita bisa melihat di sini sinyalnya itu makin padat gitu ya. Kalau makin padat seperti ini tuh berarti apa coba? Nah, frekuensinya tinggi atau rendah? Iya, betul. Frekuensinya tinggi, ini dari rendah makin tinggi. Jadi kalau kita low pass filter seperti ini, berarti yang diloloskan adalah frekuensi rendah. Nah ini ya, frekuensi rendah ini yang frekuensi rendah. Maka kita lihat di sini hasilnya itu yang frekuensi rendah sama amplitudonya, sedangkan yang frekuensi tinggi makin mengecil sesuai dengan respon ya. Respon ini digambarkan dalam domain frekuensi ataupun ranah frekuensi. Jadi ini frekuensi rendah yang ini, yang kemudian ke sana itu makin frekuensi tinggi. Jadi ini low pass filter. Yang ini adalah high pass filter. Yang ini adalah band pass filter. Yang ini adalah band stop filter. Jadi kita bisa melihat kalau low pass ini ya,
Sedangkan yang high pass ini tentu saja yang frekuensinya tinggi itu makin diloloskan. Jadi berkebalikan ini ya, dua gambar antara hasil low pass dengan high pass. Ini kalau kita lihat dari ranah frekuensi akan kelihatan sekali. Tapi dari ranah waktu pun juga bisa kita lihat bahwa yang ini diutamakan bentuk sinyalnya itu yang masih sama itu yang low, sedangkan yang ini yang masih sama itu yang high, itu karena kita menggunakan high pass, ini low pass. Kemudian band pass itu yang tengah-tengah, berarti yang tengah-tengah ini ya teman-teman, yang tengah-tengah ini yang diteruskan. Jadi ini bentuknya lain lagi ya dari tiga ini. Terus ada yang band stop, yang tengah-tengah itu ditahan. Nah ini ya, dua gambar yang terakhir ini bisa kelihatan yang bagian tengah ini disupres, ditahan, ditekan gitu ya. Nah ini jadinya semoga bisa teman-teman bisa pelajari apa bedanya high pass filter, low pass, band pass, band stop, karena ini merupakan dasar dari pemrosesan sinyal. Nah yang berikutnya itu adalah contoh kalau teman-teman suka audio, itu ada yang namanya digital crossover audio system. Nah, digital crossover audio system itu adalah aplikasi yang memanfaatkan dua filter tadi ya, yang high pass itu menjadi treble, yang low pass menjadi bass ya. Ini gain, ini penguat. Nah, nanti yang high pass ini biasanya masuk ke Twitter ya. Speaker yang kecil itu yang hanya untuk high frekuensi namanya tweeter. Terus yang gede, yang bass, yang frekuensi rendah itu menggunakan woofer atau subwoofer. Jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi sekarang kita sudah tahu ini bahwa konsep sebuah speaker itu juga menggunakan signal processing mungkin dalam bentuk analog. Ini rangkaiannya juga rangkaian analog, tapi intinya sama ya, bahwa ada filter yang ini, kalau ini filternya bukan untuk memisahkan draw, tetapi untuk memisahkan spektrum ataupun bandwidth atau pita frekuensi, yaitu high frekuensi dan low frekuensi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah interference cancellation and electrocardiography. Ini untuk mencatat detak jantung, ya, untuk mencatat detak jantung. Jadi di sini ini pasiennya, detak jantungnya itu kan biasanya kalau dicolokkan ke listrik itu kan mendapat gangguan dari tegangan listrik ya, frekuensi 50 sampai 60 Hz. Maka di sini kita bisa menggunakan band stop ya, menggunakan band stop untuk menahan yang 50 atau 60 Hz yang berasal dari jalan-jalan listrik. Nah ini ya. Jadi nanti hasil sinyal dari ECG-nya bisa bersih sehingga dokter bisa melakukan diagnosa dengan baik dan benar, karena noise dari interference dari jalan-jalan listrik itu bisa ini 60 Hz interference yang masuk ini di sini. Oke, itu pakai filter. Kemudian yang kedua setelah filter itu dalam signal processing itu dikenal adanya signal analysis atau analisa sinyal. Ini berkaitan dengan pengukuran sifat sinyal. Nah, operasinya ini biasanya dalam ranah frekuensi. Kalau yang tadi itu kan operasinya dalam ranah waktu tuh. Ya, jam 7, jam 8, nanti, sekarang, besok, ya, sok Jumat, sok Minggu gitu ya. Tapi kalau ranah frekuensi itu kita ngomongnya seberapa sering ya. Seberapa jarang gitu ya. Oh, saya sering, saya kadang-kadang, nah, gitu ya. Nah, ini operasi dalam ranah frekuensi. Nah, beberapa aplikasinya ini, analisis spektrum, pengenalan suara, verifikasi pembicara, deteksi target, dan lain sebagainya, masih banyak. Seperti yang filter itu pun juga masih banyak aplikasinya. Nah ini contohnya, jadi kalau kita punya sinyal time domain seperti ini, maka kita bisa melihat frekuensi domain itu dari kacamata yang berbeda. Jadi time domain itu kan kita melihat ini terdiri dari berbagai macam sinyal gitu ya, pada saat yang bersamaan. Nah ini si frekuensi domain bisa melihat satu persatu, ini frekuensinya sekian, yang ini frekuensinya sekian, ini lebih dominan, ini yang tidak terlalu dominan tapi masih berpengaruh terhadap sinyal. Jadi namanya FT, ini bukan fakultas teknik tapi Fourier transform. Jadi kita menggunakan transformasi Fourier itu untuk mengubah dari ranah waktu menjadi ranah frekuensi. Jadi kalau misalnya setiap jam 10 kita lihat sinetron setiap hari, maka kita bisa ngomong bahwa saya sering melihat sinetron. Ya.
Tapi kalau ya kadang jam 10 saya lihat sinetron, maka dari ranah frekuensi kita bisa ngomong saya jarang nonton sinetron ya. Berbeda dengan yang setiap hari nonton sinetron itu menjadi saya sering menonton sinetron. Tidak setiap hari saya nonton sinetron menjadi saya jarang nonton sinetron. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, ini yang agak lebih teknis ya teman-teman ya, signal frekuensi spektrum analisis, melihat yang ini kan sudah kelihatan renggang gitu ya, ini low frekuensi. Jadi ada apa namanya, ada puncak di domain frekuensi seperti ini menggunakan transformasi Fourier. Kemudian ini yang high frekuensi ya, ini juga muncul ya, high frekuensi dan low frekuensi, jadi muncul dua. Jadi dari sinyal ini kita bisa tahu ada dua komponen frekuensi. Itu menggunakan spektrum ya, spektrum analisis. Jadi kita lihat di dunia atau ranah frekuensi. Ya, ini contohnya ya. Ini orang ngomong we lost the golden chain, kemudian direkam, kemudian kita plot menggunakan MATLAB gitu ya. Nah, ketika ini kita spektrum, muncul lebih dari dua frekuensi ini ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat nggak? Saya bisa tahu atau kita bisa tahu kandungan frekuensinya apa saja. Tapi ada tapinya, kita tidak tahu yang ini misalnya yang pertama ini kapan munculnya, yang kedua ini frekuensi yang kedua ini kapan munculnya, yang ketiga. Artinya setiap frekuensi ini kapan munculnya kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan transformasi Fourier kita hanya tahu kandungan frekuensinya, tapi kita tidak tahu kapan frekuensi itu muncul. Nah, dalam dunia signal processing tingkat lanjut itu kemudian diajari ada short time Fourier transform, ada wavelet transform, itu yang bisa paling tidak tahu kapan frekuensi itu muncul gitu ya. Nah, itu sudah ada perkembangannya, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau hanya sekedar Fourier transform ya kita hanya tahu kandungan frekuensinya aja. Berikutnya ini saya sediakan, ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang saya tampilkan ada 1, 2, 3, 6 ya, ada 6. Nanti dari 6 ini saya tunjukkan screenshotnya, tapi ada juga yang saya sengaja untuk tampilkan supaya teman-teman itu bisa tahu bahwa kita bisa bekerja menggunakan MATLAB, menggunakan Scilab yang dilengkapi dengan toolbox DSP, itu bisa mengolah sinyal. Sangat menarik sebenarnya teman-teman kalau memang kita pengen. Karena yang perkembangan berikutnya itu adalah melibatkan machine learning. Ini machine learning sudah banyak di webinar kan ya. Jadi keuntungan kita, hikmahnya itu adalah banyak sekali kita bisa belajar secara gratis itu melalui webinar dan lain sebagainya, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tapi sebenarnya konsep learning management system atau belajar atau distance learning itu kan sudah lama. Baik, ini bisa saya lihat ini. Nah, ini ya. Nanti silakan dicatat aja atau nanti saya kopaskan di komentar. Tapi ini sudah saya beri nama singkat UGMIT sinusoidal, tapi saya FIR, Transfourier, derau suara, sinyal acak, panjang data bisa di screenshot ataupun di potret gitu ya. Nanti bisa dibuka lalu website. Oke, yang pertama ini adalah saya memberikan pelajaran bagaimana membuat dan menggambar sinusoida. Ini tidak saya jelaskan, ya nanti silahkan dicoba sendiri, kunjungi website ini. Anda bisa kopas ini perintahnya sambil dijalankan di MATLAB, terus dicek satu persatu. Angka-angkanya juga bisa dirubah ini. Ya, jadi memang sengaja saya tuliskan skrip MATLAB-nya ini supaya teman-teman bisa nyoba sendiri nanti ini. Sebenarnya gambar sinusoidal di MATLAB itu gampang atau susah toh ya, gampang atau gampang banget gitu ya. Nah, itu. Tapi ini tidak akan saya bahas, saya lanjutkan aja ya. Ini tampilan halamannya yang link pertama dan yang link kedua. Ini adalah tapis FIR, efek order. Ini juga seringkali saya mendemokan di kelas dan teman-teman mahasiswa itu saya minta mempelajari lagi di website saya itu ya, yang akvi.staff.ugm.id. Ini adalah pelajaran efek order tapis. Ini maksudnya ini kalau kita merancang filter itu kan merancang order dan penempatan pole zero untuk karakteristik apakah high pass, low pass gitu ya.
Itu. Nah, terus yang berikutnya ini adalah transformasi Fourier. Kapan muncul frekuensinya? Ini juga sudah ada ya. Oke, sebentar, ini sepertinya saya bahas ini. Nah, jadi kita pertama itu perintahnya ini di MATLAB semua ya teman-teman ya. Sepertinya kalau MATLAB itu kompatibel apa? Octave atau Scilab itu yang free ya. Kita juga bisa beli yang MATLAB student itu juga insya Allah terjangkau. Ini fs-nya sama dengan 1000 ya, samplingnya 1000 kan, berarti kan tadi konsep Nyquist berapa coba? Frekuensi sinyalnya, jadi paruhnya kan 500 gitu kan. Nah, oke, kemudian kita siapkan time domainnya dari 0 sampai setengah gitu ya, anggap setengah detik dengan jeda seper fs atau seper dari samplingnya. Oke, tx kita susun dulu, kemudian y1 kita bikin dua gelombang sinusoidal dengan frekuensi ini kan 2 kali p kali f kali t gitu ya. Ini 100 Hz, ini 200 Hz. Jadi rumusnya 2p ft gitu ya. Jadi 2 kali p. Nah, mungkin ini langsung p Pak. Iya, p si MATLAB sudah tahu ini p itu adalah 22/7 ini. Jadi variabel p ini jangan dipakai untuk yang lain kecuali untuk variabel p ya. Kemudian y kita jadikan 1 ini ya. Ini tahu nggak teman-teman? Ini y1 y2 itu artinya ini pertama muncul 100, yang kedua muncul 200 gitu loh. Tidak jadi satu tapi berturutan, sinusoidalnya 100 Hz dulu, kemudian 200. Kemudian kita plot. Kita beri judul, kita beri label. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini yang 100 ya. Kemudian diikuti dengan yang 200 ya. Jadi 100 Hz, ini yang 200. Nah, ini kita siapkan dulu ini sinyalnya ya. Kemudian kita transformasi Fourier untuk melihat spektrumnya, kandungan frekuensinya. Oke, nah ini ya, kita FFT, perintahnya cuma FFT gitu aja, di MATLAB gampang banget ya. Cuman yang parameternya macam-macam ini. Parameternya tidak hanya satu, ini kan Y itu kan sinyal kita yang tadi itu, Y besar itu kan dibedakan. Oke, kemudian kita gambar, ini F menggunakan frekuensi sampling dikali ini ya, periode dan seterusnya. Figure kita buat kotaknya, kemudian kita plot. Nah, yang kita plot itu kan FFT itu kan menghasilkan kompleks itu ya, bilangan kompleks ya, kita bikin absolutnya dengan frekuensi, kemudian kita beri judul dan label. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi persis ini 100, ini 200 ya. Karena tidak ada noise, jadi ini mulus semua. Ya, yang di bagian ini kalau ada noise itu biasanya ada rumput-rumputnya di bawah ini, ada rumput-rumputnya gitu. Itu noise itu ya. Nah, ini kan jelas ya. Cuman ini tidak memberitahukan kepada kita kapan munculnya frekuensi itu nggak tahu kita ya. Tapi pokoknya sinyal itu ada 2 frekuensi pokoknya. Entah dia nyampur atau munculnya berturutan. Ya. Jadi seperti itu konsepnya. Itu bisa diikuti ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita tambahkan draw ya, YA yang sekarang itu Y ditambah 2 kali, kalau ditambah itu berarti digabung dengan amplitude 2 kali random, N itu normal random ya, figure plot. Nah, oke, dikasih judul, dikasih label, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan teman-teman nggak bisa lihat ini ya, frekuensinya tadi 100, 200 karena sengaja amplitudenya saya gedein ya, nggak kelihatan. Tapi kalau ini kita FFT, nah ini ya, YA FFT dengan cara yang sama, nanti bisa dilihat di website saya. Ini hanya saya kopas dari website saya untuk menjelaskan kepada teman-teman bisa punya gambaran tentang signal processing. Ini dengan cara yang sama, cuman tadi kan Y, ini sekarang YA FFT, YA yang lainnya sama. Hasilnya seperti ini. Nah, tetap kita tahu ini ya, tetap kita tahu ada 2 frekuensi dominan, tetapi ini memang rumputnya jadi rumput gajah ini ya, besar-besar ini ya, karena amplitude noise-nya itu juga kita buat 2 kali lipat gitu ya. Nah ini, tapi ya alhamdulillah ini dengan bantuan transformasi Fourier seperti ini ya, kita berterima kasih kepada Mbah Fourier ini yang menemukan konsepnya ini sehingga kita bisa tahu ininya apa, bisa tahu
puncak-puncaknya seperti ini. Oke ya gitu ya. Jadi silahkan sampai pada saat ini kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa dituliskan di chat ya. Kalau yang di YouTube bisa di live chat, itu juga bisa dituliskan di sana. Nah, yang berikutnya adalah pemisahan draw dan suara, speech noise reduction. Ya, ini nanti bisa lihat di website saya, langsung praktek juga bisa karena skrip-skripnya seperti yang tadi sebelumnya saya tampilkan di sana. Nah, di sini kita coba untuk membangun sinyalnya dulu. Jadi, saya terangkan bahwa ada namanya fungsi VRWD. Kita gunakan untuk eksperimen noise removal. Ya, kita lanjutkan, ya kita lakukan proses tapis draw langkah demi langkah. Kita clear dulu, kita menggunakan we.dat ya. Ini adalah file yang sudah disiapkan oleh MATLAB untuk speech. Nah, frekuensi cupliknya memang diharapkan 8.000 ya, karena dia kandungannya bisa sampai 4 kilo. Kemudian periodenya adalah 1/fs. Oke, kita siapkan panjang datanya di time domain atau ranah waktu 0 sampai length dari ini ya, length dari WE-nya itu dikurangi 1 ya. Dikurangi 1. Kemudian baru dikalikan dengan periode. Jadi kita siapkan dulu ini. Ya, hasilnya kita siapkan dulu ini datanya, ini time domain-nya. Kemudian rata-ratanya kita siapkan draw-nya. Draw berkaitan dengan data-data tingkatnya tinggi, high level dan bersifat broadband. Ya, diawali dengan 1/4 dari rata-rata kuadrat. Ini bagi 4 square root di random. Oke, kita ketemu V, kemudian kita gabungkan. Ya, kita gabungkan, kita pakai subplot supaya kita bisa membandingkan. Subplot di dalam MATLAB itu satu plot itu bisa lebih dari 1 grafik. Kalau subplot 211 itu berarti ada 2 grafik. Terus 211 itu artinya plot grafik yang pertama dari ukuran 2x1. Kemudian kita gambarkan juga spektrumnya. Ini gambar sinyalnya, ini spektrumnya length F, kemudian ini FFT ya, langsung diabsolutkan gitu ya. Seterusnya kita subplot juga sama seperti yang sebelumnya kita plot. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang atas ini adalah sinyal suara yang sudah ada draw-nya. Yang bawah itu sama seperti yang tadi, spektrum, dan ini ada rumput kecil-kecil ini draw-nya. Tapi ini ada 1, 2, 3 ya. 1 atau mungkin ya secara dominan 3 ini. Mungkin ada puncak yang kecil ini, tapi kalau dominan hanya 3 frekuensi gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita siapkan frekuensi cutoff dalam radian yang dinormalisasi BC. Kemudian kita siapkan tapisnya. Kita tapis VRWD 133,1 WC, ini panjangnya ya, 133,1 WC ini adalah frekuensi cutoff-nya 0,4. Kita siapkan ini filternya kita simpan dalam koefisien B, kemudian kita filterkan ini FIR ya, kan ada filter FIR dan IR, ini FIR B,1,X. Kemudian kita plot lagi ya, plot lagi antara yang suara dengan yang spektrum. Nah, ini ya. Jadi ini kan beda nih, sudah beda toh. Tadi masih ingat gambar yang sebelumnya tadi, ini sudah noise-nya sudah berkurang ini. Dan kita lihat ini kepotong ini. Ya, jadi ini kita menggunakan low pass frekuensi. Jadi ini yang berapa ini? 2000 atau berapa? Yang 2000 atau 2 kilo dipotong semua sampai sana. Jadi ini sudah mulus lagi ya, tidak ada gangguan seperti di sini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pengolahannya ya seperti itu yang terjadi. Kalau misalnya itu kita terapkan di handphone ya semuanya bisa dikerjakan melalui core dari prosesor handphone kita. Kan kita sudah punya handphone sekarang sudah quad core gitu ya, sampai octa core gitu. Saya kira untuk masalah ini sudah sangat real time sekali, sudah sangat cepat sekali dilakukan gitu ya. Dan sekarang perkembangannya adalah menggunakan perangkat keras untuk menjalankan berbagai macam algoritma DSP. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan
tulis saja di Roam ataupun di YouTube. Oke, nah yang berikutnya saya juga mengenalkan mengenai sinyal acak. Ya, jadi ini kebetulan banyak atau hampir semua penelitian saya itu memang selalu ada sinyal acak di dalam atau keacakan sinyal di dalam data-data yang saya miliki. Nah, di website saya juga menuliskan pengetahuan ataupun pelajaran tentang sinyal acak. Ya, itu sebaiknya dimulai dari yang judulnya sinyal acak pendahuluan, karena di situ nanti ada penjelasan mengenai sinyal-sinyal jenis-jenis sinyal acak, ada Gaussian, ada normalized, ada color noise, ada pink noise ya, dan seterusnya. Itu ada semua di sana. Nah, ini juga pengaruh panjang data, jendela, dan frekuensi cuplic pada FFT. Ya, ini yang advance, yang lanjut dari yang tadi sudah saya jelaskan di Fourier transform gitu ya. Itu bisa Anda pelajari di sini. Silakan nanti masuk ke alamatnya adalah akvi.staff dengan f2.mipa staff UGM AC.id ya, akvi.staff.ugm.ac.id di sana, atau melalui yang UGM ID tadi juga bisa, nanti bisa lihat menunya juga. Nah, oke, kita masuk ke dua bagian yang paling belakang ini. Yang pertama, aplikasi seismik vulkanik ini saya gunakan sampai, terutama topik data yang saya gunakan untuk signal processing di S3 gitu ya, khususnya waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Nah, itu saya juga menggunakan data-data. Kalau yang saya gunakan pada waktu penelitian saat itu ya, tahun sekitar 2009-2010 itu adalah letusan tahun 2006. Sedangkan yang saya gunakan untuk penelitian akhirnya adalah yang terakhir itu yang 2010. Nah, teman-teman bisa lihat. Sebentar. Ini adalah penampakan sinyal seismik. Dari atas itu ada volcano-tectonic earthquake, kemudian low frequency, kemudian yang ini adalah hybrid earthquake, kemudian ini very low, dan ini adalah tremor. Tremor ini biasanya tapi tidak selalu, itu terjadi sebelum letusan. Jadi gerakan lava di dalam gunung ya, itu bergejolak gitu ya. Bergejolak di situ sedemikian hingga dia nantinya bisa terus kemudian meletus gitu ya. Ini bisa bergejolak di sini. Kemudian ini yang very low frequency earthquake dan yang hybrid earthquake ya. Jadi kita sebenarnya mencoba untuk mengklasifikasikan ini dan mencoba untuk memprediksi kapan terjadinya letusan. Yang itu biasanya kalau teman-teman di pengamatan itu mereka seperti almarhum Mbah Marijan itu ya sudah nggak perlu kayak gini nih ya, sudah cukup menggunakan mata batin gitu ya. Oke, tapi itu kan nggak bisa dikomputerkan kalau menggunakan mata batin gitu ya, susah gitu ya. Sehingga orang-orang di geofisik, khususnya teman-teman saya juga bekerja sama dengan teman yang di geofisik, itu kita mengolah ini secara nyata gitu ya, dengan data-data yang ada. Nah, ini gambaran atau ilustrasi dari sinyal-sinyal seismik. Nah, yang berikutnya ini itu adalah sebelum letusan besar 2010 kalau nggak salah ya. Puncak itu terlihat dari selatan nih, dari Jogja ya, dari Babatan atau mungkin agak ke timur gitu, Jogja timur gitu ya. Tapi kita lihat itu dari sisi sebelah sini sebenarnya. Kita lihat ini, bisa kita lihat kok ini. Rumah saya itu di Jalan Kudian gitu ya. Saya bisa melihat rekahan ini tahun 2010 seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Yang terjadi itu seperti ini gitu. Ini yang perubahan wajah puncak Merapi dari titik yang sama, ya ini arah tenggara timur dalam waktu yang berbeda antara sebelum letusan 2010 ini, sebelum letusan 2010 yang ini, dan setelah letusan 2010. Jadi
Di sini dikatakan bahwa letusan 2010 membuat sebagian puncak terpenggal serta terbentuk kawah besar seukuran besar ini 423 kali 374 meter dengan kedalaman 148 meter yang robek di sisi tenggara dengan lebar robekan 303 meter. Nah, di dasarnya itu teronggok kubah lava 2010, pusat erupsi freatik selama ini. Sumber dari BPPTKG tahun 2014. Ini di sini ya. Nah, ini. Jadi ya kita berdoa saja semoga Jogja aman ini. Kalau meletus ini kan lelehannya mengerikan ini ya, meluncur lewat sini. Kalau ini kan masih ada penahan gitu ya. Tapi moga-moga ini aman terkendali. Amin. Nah, ini yang dilihat dari citra satelit ya, yang perubahan morfologi puncak Gunung Merapi antara sebelum 2010 dan ini yang setelah ya. Jadi terlihat sekali itu kan kawahnya ini besar ini. Yang tadinya 2000 berapa ini itu tertutup nih 2006 ya. 2006 ini sudah jadi ceglongan gitu ya. Jadi citra satelitnya seperti itu. Nah, yang terjadi seperti ini teman-teman semua. Ini yang terjadi letusan gitu ya. Secara kontinus di pembukaan dari pukul 6 sampai 7.30 ini ya di sini. Dan meletus, dan ini Anda lihat ini sudah nggak nganu ya. Artinya ini sudah terjadi letusan itu kan frekuensinya sudah high ini. Nah, Anda lihat ini yang lainnya itu kan landai-landai aja ini, tapi ini kan tiba yang mengerikan itu kalau landai-landai aja terus tiba-tiba muncul seperti ini ya. Ya, kalau ini kan yang atas ini kan kelihatan kalau nganu itu ada gejala-gejala tremor gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah kejadian ini 2010 itu kan luar biasa ya. Ya, ini Anda bisa download, saya lupa downloadnya di mana untuk analisis seismik gunung api gitu ya. Tidak hanya Merapi, bisa ini time domainnya gitu ya. Kita bisa menampilkan, jadi tinggal klik datanya mana, dimasukkan bleng gitu ya. Beda dengan dulu saya harus buat skripnya, karena untuk S3 kita harus buat skrip sendiri, nggak boleh barang jadi gitu ya. Tapi jadi makin paham saya. Makin paham kalau saya itu nggak terlalu paham gitu kan. Ya, sehingga harus belajar terus-menerus ini. Ini tampilan menggunakan program yang sama. Ini bukan program dari saya, teman-teman, karena program saya masih bentuknya skrip, kemudian diteruskan oleh mahasiswa saya. Ini 2006 saya nulis, kemudian yang 3 tahun terakhir 2018 ini dengan judul Analysis of 2006 Merapi Eruption Data Based on Continuous Wavelet Transform, Wavelet Decomposition and Correlation. Ini yang hasil dari S3 saya, metodenya dipakai di 2018. Nanti papernya, daftarnya ada di website saya. Kemudian, nah ini yang kedua adalah aplikasi untuk sinyal suara. Tadi sudah saya tunjukkan untuk memisahkan suara itu menggunakan tapis. Tapi ini juga saya punya penelitian bersama kolega saya namanya Pak Catur Atmaji MCS, sama-sama di ELINS untuk mengerjakan EEG maupun ECG. Ya. Yang pertama, jadi kalau kita menggunakan sinyal suara itu seperti ini teman-teman. Jadi audio input, ada acoustic sensor. Nah ini DSP-nya di sini. Kemudian kita bisa mengenali, jadi bisa mengenali suara siapa. Jadi kan sekarang sudah ada handphone yang bisa dibuka menggunakan suara, asalkan suara yang dikenal gitu ya. Kalau suaranya nggak dikenal nggak bisa itu ya. Nah, mahasiswa S3 saya yang baru saja selesai 2019 kemarin, 2020 juga ada ya, cuman bukan speech ya, tapi masih signal processing juga. Yang 2019 kemarin itu adalah kaidah tajwid. Nah itu kan susah kalau kita mikirkan susah, tapi ternyata bisa dia mengerjakan. Tajwidnya itu pengucapannya benar atau enggak. Jadi recognition-nya bukan siapa orangnya, tapi ucapannya benar atau enggak. Terus yang sebelumnya itu siapa orangnya, tapi tidak berdasarkan data saat itu. Jadi misalkan saya hanya punya rekaman dia waktu remaja, saya juga punya rekaman dia waktu dewasa. Ya, jadi ada ininya rekaman. Jadi kalau saya hanya punya yang waktu remaja, saya bisa tahu ini rekamannya siapa gitu ya.
tidak peduli usia gitu. Itu yang dikerjakan salah satu mahasiswa saya itu. Papernya ada di website saya itu, nanti bisa diunduh, bisa dibaca gitu. Di tracking voice gitu ya. Itu juga menggunakan beberapa proses sehingga itu nanti untuk forensik atau apa namanya pengadilan yang pakai bukti suara itu masih bisa digunakan ya. Dan yang belajar ngaji itu juga bisa digunakan untuk aplikasi belajar ngaji otodidak dengan acuan guru-guru yang pengucapan tajwidnya benar. Jadi dua produk yang saya ingat dari 2019 mahasiswa S3 saya itu adalah yang satu mengenai pengenalan siapa yang mengucapkan tidak peduli usia, yang kedua adalah tajwid ya. Oke, ini contohnya, ini sama, ini gambarnya cuman menarik, yang bawah ini saya tempelkan aja di situ. Kemudian ini adalah human speech recognition, beberapa yang ini Pak Suyanto ini bukunya ada ya, machine learning itu ya. Ini mahasiswa S3 saya sudah lulus lama ini. Ini bersama saya menulis paper ini. Alhamdulillah banyak diatur nih, automation segmentation of Indonesian speech ya, into syllable, jadi untuk pengenalan suara Indonesia. Nah, ini yang tadi saya katakan untuk identifikasi weight aging factor, sehingga nanti dengan faktor usia kita bisa lebih independen. Ini yang dua saya katakan tadi ya. Papernya memang 2017-2018, mereka berdua sudah lulus tahun lalu. Ini Pak Roy Rudolf Hussein, yang satunya Pak Herianto gitu ya. Ini dua paper yang tadi saya katakan, dua mahasiswa saya. Terus ini yang sudah lama, ini yang sudah selesai, ini pakai ini semua. Saya mohon maaf ini tidak bisa dijelaskan, ini panjang lebar ini penjelasannya dan sangat-sangat teknis sekali. Kemudian EEG. Nah, kalau EEG itu karena otak ya masangnya di sini, masuk di dengkul lah gitu. Ya, otaknya di kepala masangnya gitu ya. Dan ini kan non invasif, jadi hanya elektroda, tidak menembus otak. Ini siapa mau ini ada jarum-jarum menembus, tapi memang ini gelombangnya bisa ditangkap sampai permukaan tengkorak ya. Nah, perlu diketahui bahwa permukaan tengkorak itu kan sebenarnya melemahkan gitu ya, melemahkan sinyal atau gelombang otak itu sendiri. Jadi perlu ada elektroda yang kemudian nanti dikuatkan, direkam, sehingga nanti kita dapatkan hasil seperti ini, EEG reading gitu ya. Jadi ini ada setiap titik ini ada nama-namanya, ada F1, E2 dan seterusnya itu ya. Ini brain ini karena kita punya mata X-ray, jadi melihat di sini sampai ke otaknya, ini elektroda. Ini pengukurannya, cara mendapatkan datanya. Kemudian yang perlu diketahui teman-teman sekalian, kita itu punya 1, 2, 3, 4, 5 gelombang otak. Ya, gamma, beta, alfa, theta, delta. Ya, jadi bisa nggak gelombang otak kita itu 0 ya? Kalau kita sudah meninggalkan alam fana ini ya, gelombang kita jadi 0 ya. 0 itu 0 sampai 4 Hz itu delta, ini dimasukkan delta. Kemudian ada theta, istilahnya ini ya, istilah dari EEG itu ada delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Oke. Nah, artinya apa itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau delta itu sleep, tidur dan bermimpi. Kemudian theta itu drowsiness. Ya. Ini sudah benar-benar nikmat sekali tidurnya ini. Ini juga ya, theta, delta ini. Nah, kalau ini relax ya, kondisi relax itu alfa. Sekarang ini kita sedang beta, kebanyakan di beta. Kalau sekarang Anda itu sedang mengerjakan sesuatu, itu ada di gamma. Orang teman-teman kalau lagi ujian dan sebagainya itu ada di gamma. Jadi kita bisa ngecek ini. Nah, kalau secara normal ya kita di beta ini aktif. Nanti kalau sudah liar-liar di alfa sampai tidur ini theta. Tidur dalam itu delta. Jadi proses hipnosis itu biasanya membawa dari beta ini bisa sampai ke theta ataupun delta. Nah, sebenarnya proses hipnosis itu tidak boleh dalam konteks merusak, tapi harus memberdayakan. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Hipnotis kalau merusak itu ya walaupun sampai mau berapapun ya nggak ada gunanya. Jadi hipnosis itu membuat kita semakin aware sebenarnya. Jadi kalau ketika kita dihipnosis itu kan ada di sini di alfa gini ya, kemudian theta. Sama aja kalau kita itu terhipnosis dengan film, nonton sepak bola, kita terhipnosis sampai nggak tahu kondisi dari sekelilingnya. Dipanggil pun juga kita
benar-benar tidak dengar, itu masuknya di alfa ini ya. Di alfa di sini, jadi relaksasi, restful, konsentrasi gitu ya. Jadi ini kita terpana itu masuk sini. Kalau terpana sampai ngantuk, liar-liar seperti siang ini Anda mendengarkan ini sambil terkantuk-kantuk, ya, ini sudah mulai rileks ya. Perhatikan nota Anda akan mulai rileks, sayup-sayup, begitu kan kalau di hipnotis itu. Mata Anda mulai mengantuk dan seterusnya sambil mendengarkan musik dangdut barangkali gitu ya, atau TikTok yang gitu ya. Ini delta. Oke. Nah, ini ada beberapa paper saya yang terkaitan EEG karena saya nggak bisa menjelaskan dalam waktu yang cukup singkat siang ini. Silahkan nanti bisa mengakses di website saya. Ya, ini bisa nggak usah nggak apa-apa, nanti tinggal cuman saya kopas dari website saya. Siapa juga mau screenshot lah gitu kan. Nah, ini saya akhiri materi saya teman-teman dengan tren yang sekarang juga sedang kita kerjakan, ya, yaitu di mana kita itu sekarang sedang mengupayakan beberapa algoritma itu kita bikin jadi chip ya. Kalau saya ngajar embedded system, mata kuliah embedded system semester besok itu ya, saya minta bisa nggak Anda bikin microcontroller sendiri itu ya. Nah itu ya. Nah, saya masih ingat S2 saya dulu, itu ini algoritma yang ada di sebelah kiri seperti ini. Itu saya bikin menjadi algoritma yang strukturnya seperti ini menggunakan sebuah chip yang namanya FPGA atau FPGA. Ini adalah standar DSP processor, di mana implementasinya secara sekuensial, kemudian yang FPGA itu implementasinya secara completely paralel. Ya, jadi gini, kalau dikatakan ini ada produk dari Texas misalnya, saya terus terang nyebut merek gitu ya, supaya teman-teman nanti bisa searching juga Texas. Dia ngomong clock-nya 2 GHz. Ya, oke ya, 2 GHz ya. Wah, besar sekali ya. 2 GHz. Sedangkan FPGA itu saya lihat speknya cuma 600 MHz. Sehingga mungkin teman-teman akan membayangkan bahwa yang punyanya Texas di sini, yang strukturnya seperti ini untuk berbagai macam rata-rata karena algoritma DSP yang dasar itu ya seperti ini, ya, yang terjadi seperti ini, tapi kita rubah menjadi paralel seperti ini. Itu kan 2 GB. Jadi bayangannya itu, wah ini pasti lebih cepat daripada kalau saya bikin sendiri pakai FPGA gitu ya. Ternyata tidak seperti itu karena ini sekuensial. Jadi yang namanya MAC, ya MAC itu satu gini, MAC itu mau multiply and accumulate. Multiply and accumulate itu kan prosesnya sebenarnya dikalikan, dijumlahkan, dikalikan, dijumlahkan, dikalikan, dijumlahkan. Begitu kalau misalnya ada 100 ya berarti dikalikan dan dijumlahkan 100 kali. Kalau ada 1 MAC, misalnya ada 2000 ya, ini berarti kita butuh 2000 clock cycle. Ya, baru selesai semuanya, bergantian ya. Jadi kalau ada 2000 penjumlahan perkalian, maka 2000 clock itu baru selesai. Sehingga yang 2 GHz tadi jadi 2000. Dibagi 2000, hasilnya adalah cuman 1000. Ya. Di kilo ini ya. 1000 kilo per cycle ya. Ini sequence ataupun prosesnya gitu ya. Jadi cuman 1000. Ya, kita dapatnya itu per detiknya cuman 1000 gitu loh. Nah, kalau kita bikin paralel dan ini ada 2000 berarti 1 clock cycle. Ya, 1 clock cycle kalau ini 600 MHz ya berarti ada 600 juta. Kalau tadi hanya 1000 ribu atau 1 juta, ini 600 juta dalam 1 detik. Jadi ya sekarang bisa lihat cepetan yang mana ini ya. Dan ini pernah saya buktikan, ini kemudian mulai ada perkembangan ilmunya pada saat S2 di mana produk S2 saya itu pada saat itu bisa bersaing dengan Texas itu hampir 100 kali lipat lebih cepat. Ya, menggunakan itu untuk kasus filter gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran ya. Mengapa kok FPGA ya, karena dia high level paralel kemudian ini high speed. Jadi kalau ini kemudian digabung ya, digabung jadi satu. Maka sekarang ada FPGA yang
di dalamnya atau di internal dalamnya itu sudah ada DSP unit. Jadi kita tinggal pakai dan makin cepat sekali untuk implementasi algoritma. Itu dari segi implementasi algoritma, perkembangannya sampai di situ teman-teman, sampai ke bagaimana kita mengimplementasikan yang algoritma yang tadinya dijalankan secara perangkat lunak sekarang menjadi perangkat keras. Nah, perkembangan lain dalam algoritma DSP itu antara lain adalah metode, ya. Ada yang sekarang saya sendiri masih menggunakan wavelet, ya. Karena wavelet itu merupakan perbaikan dari Fourier transform tadi saja, karena saya butuh kapan frekuensi itu muncul, ya, dan berapa, gitu ya. Ya, mungkin kapan-kapan saya akan bicara tentang wavelet ini, kelanjutan dari DSP ini, dan juga bisa bicara mengenai FPGA dari kelanjutan ini. Nanti tunggu saja, insya Allah kalau jadi bisa AI atau bisa tampil. Tapi itulah materi yang berikutnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengikuti, di sini ada DSP prosesor dan FPGA. Saya punya dua-duanya ini, ya. Maksudnya untuk kita mencoba, kita membuktikan, kita penelitian, itu ada prosesornya dan ada FPGA-nya. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah itu perkembangan secara implementasi, perkembangan tentang algoritmanya. Tadi ada yang wavelet, ada yang adaptif. Nah, ini adaptif filter itu ada yang sifatnya adaptif, di mana koefisiennya bisa menyesuaikan, gitu, bisa menyesuaikan kondisi dari sinyal itu sendiri. Itu biasanya kalau adaptive filter itu saya berikan kalau di kampus itu PSD jilid 2. Ya, kalau PSD jilid 2 itu masih mata kuliah pilihan, ya. Itu lumayan tuh kalau yang PSD 1 karena wajib itu bisa 60-an, 70-an peserta gitu. Kalau yang PSD 2 itu alhamdulillah ya kok ya sama, beberapa tahun belakangan ini cuma 12 orang, tapi memang mereka yang mendalami itu, pengen mendalami hal tersebut. Oke ya teman-teman, saya tutup dengan sebuah ungkapan bahwa we often look to nature as metaphor for a new signal processing algorithm ideas. Jadi seringkali kita itu melihat dari alam, dari apa kejadian yang alam, seperti cara berpikir kita itu ada ranah waktu dan ada ranah frekuensi, sebagai metafora dari ide-ide algoritma signal processing. Jadi seperti Fourier itu kan dulu tidak langsung menemukan transformasi, tapi dia ingin menjelaskan distribusi panas pada suatu bidang, sehingga muncul yang pertama kali bukan transformasi Fourier, tapi deret Fourier. Baru kemudian dalam perkembangannya itu muridnya dan sebagainya mengembangkan, akhirnya menjadi transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu adalah produk tidak langsung dari Joseph Fourier itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau tanpa adanya deret Fourier atau Fourier sequential itu ya mungkin nggak akan ada transformasi Fourier, atau mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi melihat seperti itu, seperti Isaac Newton itu kan melihat apel jatuh itu kan jadi hukum gravitasi. Jadi kita seringkali melihat gejala-gejala alam itu terus jadi ide, gitu ya. Jadi ide. Kadang-kadang ide itu tidak muncul langsung, ya, tapi wah tadi saya lihat apel jatuh, udah gitu aja sekilas. Nah ketika malam gitu ya, mau tidur sampai nggak bisa tidur, tiba-tiba kita terkaget-kaget karena kenapa itu apelnya bisa jatuh, gitu ya, sehingga muncullah hukum gravitasi Newton. Nah, gitu. Bukan berarti sebelum ditemukan gravitasi Newton dulu itu apel nggak jatuh, ya, tidak, ya, apel ya tetap jatuh kalau dari atas ya bawah, gitu ya. Bukan berarti itu, tapi Newton itu menemukan konsepnya, gitu. Jadi seringkali kita menemukan konsep mungkin bukan dari seperti Newton, ya, tapi dalam konteks yang sudah kita pelajari. Kenapa ada orang yang senangnya hobi membaca? Karena memang dari membaca itu dia akan mendapatkan ide-ide yang luar biasa, ya, ide-ide yang pada waktu membaca kita belum tahu, tapi ketika setelah sekian lama bisa berbulan-bulan, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan setelah 2-3 tahun membaca buku itu baru muncul ide itu. Tapi bisa dibayangkan kalau kita tidak membaca buku itu, ya kita nggak akan punya ide itu. Jadi sekarang saya berpikir bahwa digital signal processing itu sudah harus mulai dilengkapi. Misalnya kemarin
kita bersama-sama diskusi dengan Pak Wibit itu ya, Dr. Wibit di Geofisika UGM. Geofisika itu adalah rekan saya penelitian dalam bidang yang seismik itu. Kita coba bagaimana Pak untuk melibatkan mesin learning. Nah, ini sedang kita pelajari ya. Sedang kita pelajari, semoga juga semester depan kita ada mahasiswa yang mengerjakan itu. Memang kendalanya itu adalah harus kuat matematiknya. Ya, tapi tidak masalah, tidak semua matematik yang kita pelajari, tapi matematika seperti ya paling tidak perkalian, penjumlahan, akar, kuadrat, nah semacam itu. Selain itu ya lebih advance ya ada diferensial, integral gitu ya. Oke, saya kira saya nggak perlu melanjutkan kata-kata tersebut karena saya khawatir nanti makin kita mual-mual dan mengalami gejala-gejala tekanan darah tinggi kalau kita mengucapkan kata-kata integral diferensial gitu ya. Tapi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Nanti kalau di luar ini Anda bisa tanya juga lewat alamat saya, email akvi@ugm.id atau afin68gmail.com. Terus yang tadi ada, mohon maaf ini yang Akvi Staff UGM.id ini banyak teknis ilmiahnya, sedang akvianto.wordpress.com ini banyak berbicara tentang motivasi dan lain sebagainya.